Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani. Dan terlebih pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebulitan menuju alam yang terang benderang. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Dan perkenalkan, nama saya Irma Astuti dengan NIM D02164401 akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Metode Fusi Multi Kriteria Decision Making sebagai klasifikasi keluarga miskin. Studi kasus Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Adapun poin-poin penting dalam pemaparan hasil penelitian saya yaitu latar belakang masalah, mengapa saya mengambil judul ini, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. 1. Permasalahan terkait tentang pengklasifikasian keluarga miskin. 2. Belum adanya sistem yang mendukung untuk pengelompokan keluarga miskin. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana hasil implementasi metode FMCDM untuk mengatasi masalah penggolongan kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan. Adapun batasan masalah yaitu data keluarga yang digunakan dari Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode FMCDM, Fusi Multi Kriteria Decision Making, dan terakhir sistem ini hanya memberikan rekomendasi untuk pengelompokan keluarga miskin berdasarkan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil implementasi metode FMCDM untuk mengatasi masalah penggolongan kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, sebagai usulan kepada pihak Desa Totolisi dalam menentukan pengelompokan keluarga miskin. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam penentuan keluarga miskin di Desa Totolisi. Ketiga, sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem yang digunakan, khususnya dalam permasalahan tentang penentuan keluarga miskin. Penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berbeda. Adapun penelitian terkait, yaitu pada tahun 2018, Hadisa An-Nur melakukan penelitian tentang klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Neff Bayes. Selanjutnya, pada tahun 2018, Hardianto dan Dedek Indra melakukan penelitian tentang penerapan metode Fusi Multi Kriteria Decision Making sebagai untuk menentukan pemilihan laptop. Selanjutnya, 2018, Raja Tama Andri Agus dan Winda Sulastri melakukan penelitian tentang implementasi sistem pendukung keputusan dan metode FMCDM untuk pemilihan benih padi. Selanjutnya, pada tahun 2018, Farid Effendi dan Purbandini melakukan penelitian tentang klasifikasi rumah tangga miskin menggunakan Ordinal Class Classifier. Selanjutnya, pada tahun 2018, Raja Tama dan Andri Agus melakukan penelitian tentang implementasi sistem pendukung keputusan dan metode FMCDM untuk pemilihan benih padi. Adapun metode penelitian yaitu pertama tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, perencanaan sistem, kriteria rumah tangga miskin, dan pengujian. Adapun perencanaan sistem pada penelitian saya yaitu pertama start, kemudian halaman web, selanjutnya login admin. Jika admin berhasil masuk ke sistem maka akan lanjut ke input alternatif. Jika admin gagal masuk ke sistem, akan kembali ke halaman web. Selanjutnya ke input alternatif. Kemudian input kriteria. Selanjutnya input subkriteria. Kemudian input nilai kriteria. Selanjutnya input nilai target. Selanjutnya input nilai kriteria.
Kemudian proses perhitungan fuzzy multi kriteria decision making. Selanjutnya menampilkan hasil perhitungan klasifikasi. Selanjutnya menampilkan hasil akurasi. Kemudian logout. Selesai. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu kriteria yang digunakan. Pertama, jenis dinding, jenis lantai, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, bahan bakar memasak, luas lantai rumah, penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan, jumlah atap. Selanjutnya perhitungan fuzzy multi kriteria decision making. Pertama, menentukan himpunan rating kecocokan. Kedua, pemberian bobot pada klasifikasi keluarga miskin. Ketiga, rating keputusan dan derajat kecocokan alternatif. Selanjutnya, menghitung nilai rating kecocokan terhadap nilai fusim. Terakhir, menentukan seleksi alternatif optimal. Selanjutnya, tampilan from login, di mana gambar tersebut adalah tampilan awal ketika masuk ke dalam sistem bagi admin. Ketika username dan password salah, maka pengguna tidak akan berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya tampilan menu home, di mana pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, maka tampilan yang pertama kali muncul yaitu menu home. Pada menu ini, sistem akan menampilkan penjelasan tentang tahapan-tahapan penggunaan sistem. Selanjutnya, tampilan data alternatif. Halaman alternatif adalah halaman di mana admin akan menginput nama alternatif yang dijadikan sebagai alternatif dalam pengklasifikasian keluarga miskin menggunakan metode fuzzy multi kriteria decision making. Selanjutnya, tampilan sistem untuk data alternatif. Selanjutnya, tampilan data alternatif. Halaman alternatif adalah halaman di mana admin akan menginput nama alternatif yang dijadikan sebagai alternatif dalam pengklasifikasian keluarga miskin menggunakan metode fuzzy multi kriteria decision making. Selanjutnya, tampilan halaman kriteria, di mana admin akan menginput kriteria yang telah ditentukan dan data tersebut nantinya dapat diubah, dapat juga dihapus dan ditambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan sistem tersebut. Dan adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu luas lantai rumah, penghasilan per bulan, pekerjaan, jumlah tanggungan, jenis atap rumah, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, bahan bakar memasak. Selanjutnya, tampilan halaman subkriteria. Halaman subkriteria adalah nilai dari setiap kriteria, di mana admin akan menginput nilai dari subkriteria berdasarkan nilai derajat keanggotaan masing-masing kriteria dalam sistem pengklasifikasian keluarga miskin menggunakan metode fuzzy multi kriteria decision making. Selanjutnya, tampilan nilai bobot kriteria. Pada halaman ini, pemberian nilai bobot setiap kriteria, di mana pada halaman ini admin akan diarahkan untuk melakukan penginputan bobot kriteria berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, tampilan target kriteria. Pada halaman ini, pemberian target kriteria dari setiap alternatif yang berfungsi untuk mengolah data perhitungan fuzzy MCDM untuk mendapatkan nilai bobot dari setiap alternatif. Nilai bobot ini didapatkan dari nilai bobot kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tampilan perhitungan. Halaman yang berfungsi untuk mengolah data perhitungan fuzzy multi kriteria decision making dalam pengklasifikasian keluarga miskin, di mana pada halaman ini untuk mengetahui proses perhitungan menggunakan proses FMCDM untuk mendapatkan nilai bobot sekaligus pengelompokan setiap kategori. Selanjutnya, tampilan rating kecocokan setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Pada halaman ini berfungsi untuk mengolah bobot setiap alternatif berdasarkan nilai derajat keanggotaannya masing-masing. Selanjutnya, tampilan nilai rating kecocokan merupakan halaman yang berfungsi untuk menginput nilai bobot alternatif
berdasarkan nilai derajat keanggotaan dari himpunan FMCDM berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tampilan hasil kali rating merupakan halaman untuk mengolah data hasil kali dari rating kecocokan berdasarkan nilai kepentingan masing-masing kriteria. Selanjutnya, tampilan indeks kecocokan fusi merupakan halaman untuk mengolah nilai dari nilai integral berdasarkan derajat keanggotaan dari setiap alternatif. Selanjutnya, tampilan nilai total integral merupakan halaman yang berfungsi untuk mengolah nilai total integral dari indeks kecocokan fusi. Selanjutnya, tampilan perankingan. Pada tampilan menu ranking, yang bisa mengakses menu ini hanyalah pengguna admin. Pada menu ini, admin dapat melihat data hasil ranking dari nilai total integral, sehingga hasil akhir dari sistem ini adalah proses perhitungan metode FMCDM untuk menghasilkan pengklasifikasian keluarga miskin. Selanjutnya, halaman password. Pada menu halaman password, admin dapat mengganti password atau mengganti password lama dengan password yang baru. Kemudian, pengujian sistem akurasi. Pengujian akurasi. Berdasarkan 90 data yang digunakan, terdapat data testing. Digunakan sebanyak 40 data, sedangkan untuk data training atau data latih sebanyak 50 data, di mana data testing ini dilakukan untuk menentukan data yang masuk kategori saat miskin, miskin dan hampir miskin dari perhitungan pengujian akurasi. Adapun kesimpulan pada penelitian saya itu berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem klasifikasi yang telah dibuat sudah memenuhi harapan untuk bisa membantu dalam pengelompokan keluarga miskin dan mengimplementasikan metode FMCDM dengan kriteria yang sudah ditentukan, di mana hasil pengujian akurasi sebanyak 26 data yang valid dan data yang tidak valid sebanyak 14 data, diperoleh tingkat akurasi sebanyak 65%. Dapat dikategorikan miskin dan sangat miskin, sehingga dari data tersebut dapat ditentukan bahwa untuk desa Totolisi prioritas bantuan yang cocok diberikan adalah kepada klaster 1 karena persentase penduduk sangat miskin di desa Totolisi adalah yang paling tertinggi sebanyak 43%. Adapun saran dalam penelitian saya itu pertama, sistem ini dapat dikembangkan dalam bentuk mobile sehingga dapat lebih memudahkan pengguna dalam pengoperasian sistem. Kedua, tampilan web untuk sistem yang dibuat ini masih sederhana sehingga perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Ketiga, para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem keputusan tentang klasifikasi keluarga miskin dapat dilakukan dengan menambah kriteria dan menggunakan metode FMCDM dengan menggunakan metode lain di seluruh bagian pembuatan kriteria sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih akurat lagi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.